Jadi di sini kita sedang ada di tempat penggaraman ikan. Berlokasi di Karangantu. Ya. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Ya, yang pertama ada saya Tegar Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Askar Ratu Anissa. Saya Diva Savana. Saya Sabita Nelanwar. Saya Lula Amelia Hendardi. Saya Bagus Sukahati. Saya Yusepi. Ya Ibu, di sini kami dari Untirta, jurusan Ilmu Perikanan, yang saya tentang penggaraman ikan asin. Ya Ibu, sebelumnya kita mau kenalan dulu Ibu. Ibu Rosnaida. Ibu Rosnaida ya. Terus punten Ibu nanya usia Ibu sekarang berapa? 50. Oke, Ibu sekarang usaha penggaraman ikan asin ini udah berapa lama? Udah lama ya. Sekitar berapa Ibu? Dari tahun berapa sih? 19 berapa ya? Lupa lagi. Lebih 10 tahun Lebih. lebih 10 tahun. Oke, terus jenis ikan yang Ibu jualin untuk penggaraman ini apa aja Bu? Macam sih. Banyak macamnya ya. Iya. Kayak teri, Terus habis pesek, banyak macamnya sih ya. Tergantung nelayan dapatnya juga sih. Apa yang dapatnya, ya itulah kita olah. terus ikan asin kayak gini itu ada musim tertentunya nggak Bu untuk diolah kayak gitunya? Ada. Jadi kalau musiman juga sih ya, kayak bulan ini. Kayak kemarin kan dapatnya teri, khusus teri. Bulan ya cumi kemarin. Paling semusiman ganti-ganti. Kali yang paling sering sih teri ya. Dominannya teri. Oke. Terus bagaimana cara memilih ikan yang berkualitas baik untuk dijadikan ikan asin itu seperti apa Ibu? Tergantung ikannya juga sih. Kalau ikannya segar mah otomatis bagus ya. Iya. Cuma kalau yang udah ini mah kurang bagus juga. Tapi ya kita disortir lagi yang benar-benar masih bisa layak dijual, kita jual, yang enggak paling untuk makan Sendiri. Ini, ya, untuk dibikin apa sih, ikan untuk lele gitu apa. Oh, lele bisa dijadiin ikan asin? Digiling kan dia. Oh, buat pakan. Jadi yang rejek-rejeknya itu kayak BS, ikan BS itu dibikin makanan lele. Ikan BS tuh ya. kayak gimana ya Bu? Yang udah nggak layak di kita ini Oke. makan gitu. Oh. Jadi sengaja dibikin karena ada penampungnya itu. Jadi coba ya emang beda harga aja gitu, jauh harganya. Terus untuk ciri-ciri khusus pada ikan yang baik itu untuk diolah tuh kayak seperti apa Bu? Yang biasa Ibu buat bikin ikan asin biasanya yang baik itu menurut Ibu yang seperti apa? Semuanya juga bagus sih. Cuma Iya. kalau udah digaramin kan dia agak ini ya, Menyusut ya? segar dia. Dia agak keras kan dia karena garamnya. Iya, Direndam. Cuma kalau yang memang nggak segar dia tetap pecah perut. Tapi masih layak dimakan sih. Gitu. Soalnya kalau ikan-ikan yang diolah seperti ini kan udah nggak bisa dipasarkan di ini pasaran gitu ya. Biasanya yang diolah mah. Untuk jenis tadi yang Ibu bilang garamnya itu kalau boleh tahu garamnya jenis apa Bu? Ya maksudnya garam kasar. Oh, garam kasar. Seperti ini. Yang seperti apa? Kayak gitu. Kayaknya garam gitu. Terus Ibu dapat bahan baku ikan ini dari mana? Dari pelelangan. Nelayan. Dia pelelang. Oh, yang biasa masuk ke ini ke Nanti udah dilelang gitu. Misalnya udah nggak dijual pasar, jadinya ke pengasin, ke pengolah. Biasanya di pelelangan dijualnya berapa? Iya, kalau pelelangannya per kilonya biasanya. Tergantung ikannya. Kalau misal nih kan ikan petek ya biasanya. Ya, Kalau ikan petek mah murah sih. sekilo 3.000. sekilo 3.000. Petek yang kecil-kecil ini ya. Kalau ikan Yang teri paling mahalnya 5.000. Kalau teri mah nggak mahal. iya. Kalau lagi banjir-banjirnya paling 10.000. Kalau misalnya lagi kosong sampai 15.000, 17. Wih, mahal ya sekilo Iya. segini. Oke, lanjut. Proses pembuatan ikan asin ini dari awal sampai akhir itu seperti apa Ibu? Dari Ibu sendiri? Ya, cara pengolahan. Iya, cara Kalau pengolahannya. datang kan karena ada 2 macam ya, Iya. 3 macam sih. Tawar,
rebus sama asin. Oh, tawar. Kalau yang tawar itu cuma sekadar dicuci aja, baru dijemur. Kalau yang asin kita rendam sekitar 3 jaman ya. Iya, 3 jam. 3 jaman baru dicuci, baru diangkat. Oh, cara Kalau kalau yang pengolahan. rebus udah lagi, jadi nggak direndam dia. Jadi langsung di ininya perebusannya, baru kasih garamnya. Seperti mindang ikan aja kayak gitu. Ya, enggak digaraminya di tempat perebusan. Oh. Apa sih namanya ini kalau kata sama? Oh, yang kayak buat tahu gitu. Iya, Tahu biasanya ini kayak kan gini. ada kalau untuk merebusnya kan dicuci nanti di ini tempat jemurannya. Jadi sebelum di ini airnya digaramin dulu sampai mendidih ya. Udah mendidih baru ikannya udah dicuci, dibersihin, dimasukin ke dalam ini. Oh, Baru berarti direbusnya sama ininya. direbus sama ini. Berarti ini masuknya pengeringan basah ya, bukan kering. Jadi kan direndam dulu kan dia. Dia direndamnya sama air kan? Iya. Atau garam, jadi garam itu dilarutin dulu baru masukin ikannya, kasih garam lagi, nanti direndam sekitar 3 jam. Tapi tergantung ikannya juga, kalau kayak cumi kan seharian dia. iya, kalau cumi harus nyerap. Karena dia lama ini dia. Soalnya kalau nggak lama dia nggak nyerap garamnya, dia hitamnya keluar. Oh, tintanya. Hitam-hitamnya keluar, jadi nggak bagus sih cuminya. Kalau ikan biasa mah paling 3 jam 4 jam udah diangkat. Kalau pengeringannya tergantung panas. Kalau kayak teri seharian sih kering ya. Kadang cuma setengah hari juga kering. Kalau ikan kasar itu sampai 2 hari. Kayak ikan nih layur itu 2 hari pengeringannya. Layur 2 hari. Kayak Kalau ikan kasar. teknik penggaramannya itu berarti cuman yang teknik penggaraman basah doang. Iya. Yang kering ada nggak? Kering ada. Oh, yang memang kalau kering itu kan udah dijemur, udah digaramin dulu baru dijemur. Iya. Nggak ada di saat kering kita jemur, nggak ada. Nggak bisa nyerep ya, nggak ada airnya. Banyak apa lagi ya? Butuh garamnya berapa? Tergantung ikannya. Kalau sekali ngerebus ini mau ikannya banyak ataupun sedikit, karena ukurannya udah ini ya. Iya. Itu pakainya 2 karung, jadi setintang. Oh, berarti garam Karena untuk ngikutin ikannya ininya, sesuai ikannya. tempatnya mau nggak mau kan di sini gedenya. Kayak itu. Berarti untuk kayak garam 2 karung itu buat ikannya berapa kilo biasanya? Ikan bisa sekintal, 2 kintal, itu udah dari ini lagi, segitu aja ukuran ikan banyak. Paling kalau ngelihat kalau ikannya sampai 1 ton, paling ditambahin air, baru tambah garam. Karena kan airnya udah keruh dia kalau kebanyakan. Iya. Airnya juga udah menyusut kan. Oh, betul. Paling penambahan air doang. Ibu biasanya untuk target pasar utamanya itu kemana, Bu? Kalau kita kan ada penampungnya, punya bos lah gitu ya, Iya, istilahnya. punya Itu bos. di Jakarta Kapuk, Oh, di daerah Kapuk. Oh, Jakarta Utara. Kita ngirim ke sana. Kadang juga ada orang ini Bogor yang ambil sendiri, paling dia tinggal telepon doang. Terus harga jual ikan asin ini bervariasi kan Bu, Iya. jenisnya. Terus berarti apa ya? Dia berarti ini bervariasi, tapi kualitasnya berarti Kualitas mah tetap sama ya ikannya, tergantung ikannya juga ya. Kalau harga tergantung ikannya, kayak teri kan Mahal. ya. Itu minimal kalau masuk ke agen 42 sekilonya. Iya, kan butuh proses juga garamnya. Itu 42.000 kan perbandingannya 31 ya. Kalau kayak teri basahnya 3 kilo, jadinya dia sekilo. Oh, bisa gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gitu, Bu? Bisa Karena kita. basah kan lebih ini ya. Oh, lebih menyusut ya. ya nanti. Keluar. Kalau tawar apalagi perbandingannya 41. Karena nggak ada garamnya, dia langsung dijemur. Terus Ibu cara nentuin harga-harga untuk pemasaran itu sendiri kayak gimana Ibu? Apakah jenis dari ikannya, terus gimana cara berapa Kan lama gitu? udah ketahuan perbandingannya dari basahnya ya. Misalnya kita beli sekilonya 15, berarti kan kalau 3:1 berarti ikannya 45 Iya, ya. 45, Bu. 45 berarti kita kan harus di atas itu.
Ya misalnya kalau pasarannya turun udah resiko ya. Iya, resiko. Berarti kita rugi. Benar. Ada kalau ini tuh biasanya kendalanya nggak sih Bu kalau untuk Ada kendalanya banyak. Kalau musim hujan, iya kita repot. musim hujan repot. Kedua modal. Iya modal. Ya itu. Ya cuma itu aja sih kendalanya, cuma ya kalau masalah pemasaran tergantung ininya sih yang lagi banjir daerah. Kalau misalnya dari Jawa yang masuk, nah, itu biasanya harga turun. Kenapa? Karena merata dapatnya orang. Oh iya. Jadi ikan banyak, ya harga turun. Walaupun kita masih di sini belinya mahal ya. Ya tetap udah resiko. Paling kalau misalnya mau ditunda punya modal, kita simpan di kastorit. Kalau di kastorit kan bisa sebulan 2 bulan atau sampai 5 bulan juga bisa kan, ikan tetap bagus kalau nunggu pasaran ini. Cuma kan kita modal ya, Iya, nelayan kan mesti dibayar nih. Iya. Ya itu masalahnya sebenarnya. Kalau nggak mau rugi ya itu doang sih. Ini kan menjemur ya Bu ikan asin. Emang menjemurnya butuh berapa lama? Kalau teri kan ada yang paling kayak setengah hari. Ya paling lamanya 1 hari. Kalau ikan kayak gini 2 hari. Kalau cuacanya tidak mendukung itu Nggak dibuka. Nggak Ya, dibuka. resikonya ya belatungan. Kalau misalnya sampai 2 hari 3 hari. Kalau misalnya yang rebus masih bisa dimasukin, pakein blower, kipas biar kena angin-anginan tuh masih mending. Kalau rebus mah. Kalau yang kayak asin tawar 2 jam nggak kena matahari, ya udah Belatung. ada resiko bau. Ya udah istilahnya paling di-BS-in. Itu kalau misal kan tadi kalau misalnya tiba-tiba 2 jam itu nggak ini, nah itu bisa dikasih garam lagi nggak terus Nggak nanti? bisa. Oh nggak bisa. Udah diangkat ya udah gituin aja. Paling nunggu ada cuaca baru dibuka lagi. Kalau nggak ada ya udah. Jadi Untung-untungan. untuk kayak apa packing. Kalau packing biasanya itu untuk kayak Ibu bilang tadi bisa diekspor ke Jakarta ya, ke Jakarta, ke Bogor. Nah itu di packingnya biasanya seperti apa? Itu pakai kardus sasa. Kalau Jakarta sih nggak terlalu jauh ya. Iya. Misalnya paling kalau yang jauh-jauh baru. Kalau deket mah cuma pakai kardus gitu aja, minimal 10 kilo, 15 kilo. Kalau untuk ngecer-ngecer kayak cumi kan harus divakum, karena kalau mengirim-ngirim jauh kan Iya takutnya bakteri ini. Terus kalau untuk harga-harganya itu kalau untuk ikan teri biasanya 1 kilo berapa? 1 kilo kalau untuk ngelempar kaki ini tuh 42 itu udah paling tingginya ya. Kalau misalnya kita ngecer di sini masih mencapai 60.000, 55 gitu. Kalau ngecer-ngecer. ikan-ikan selain teri kayak ikan petek, terus ikan Petek, layang, Kalau petek paling 20.000. petek 20.000. Kalau ikan asin paling murah itu ikan Ya, asin itu apa? perek lah. Oh petek. Paling murah. Paling Kalau untuk- murahnya itu 15.000, 10.000. Kalau yang paling mahal? Ya cumi. Cumi. Ya, sama teri Medan. Oh teri Medan. Kalau ikan gabus Ibu ngejual nggak ikan gabus? Gabus ada jual, cuma bukan ini ya. yang ikan gabus dijual berapa? 110. Mahal. Iya. Prosesnya juga Lebih lama ya kalau gabus. Paling seharian juga sih, palingannya doang yang agak lama, karena dia kan tebel ikannya, Iya. sampai 2 hari 3 hari. Kalau kan tadi kendala Ibu biasanya di cuaca sama modal ya. Nah, Ibu biasanya kalau cara ngatasin kendala-kendala kayak modal terus cuaca gitu biasanya kayak gimana? Kalau cuaca ya itu tadi ya, kalau udah resiko lah. Soalnya susah kan mau diapain juga, namanya cuaca ya udah nerima aja mau gimana. Kecuali kalau rebus masih kita bisa masukin, keluarin kipas, diangin-anginin masih bisa serap. Walaupun dia istilahnya nggak sebening awal Iya, gitu bening ya. awal. Kalau kering sehari kan bagus ikannya, bersih, bening gitu. Kalau udah 2 hari 3 hari itu warnanya udah beda, karena nggak Lebih kena sinar coklat matahari, atau- agak kuning dia.
Apa lagi ya? Oh, ibu punya, kalau kan ini usahanya pasti udah besar ya, bukan udah ngekspor. Nah itu ada karyawan atau ibu usaha sendiri sama? Kebetulan kalau karyawan kita nggak pakai ya, karena ada anak. Oh ada anak. Punya anak laki-laki, Iya. 3, jadi kan ngebantu Dibantuin. bapaknya ya. Alhamdulillah. Anak yang cewek juga kalau misalnya bagian sortir, anak yang cewek, bagian packing atau ngangkat-ngangkat yang cowok. Berarti Kalau yang kan tadi pembeli kan dari luar daerah ya. Iya, Kalau yang daerah sini suka ada yang gimana? ada. Dia langsung, kita nggak ngirim lagi, datang sendiri. Kenapa? Banyak kan pembeli daerah sini atau di luar? Ya, banyak dari sini. Cuma kalau yang dari luar kan kita sekaligus ya. Kalau ngandelin banyak. dia yang datang kan paling 1 kilo 2 kilo, paling banyaknya 1 dus 15 kilo. Kalau kita ngirim kita mungkin 1 mobil sekitar sedikit ya, seton kita berkirim. Nggak cuma 1 mobil karena kan kalau jauh mah karena ongkos ya, Iya, ongkos juga biaya ininya, bensin juga. bensin tolnya apanya kan kena semua kita. Jadi kalau saya itu rugi, kecuali kalau ada bosnya mau ngirim mobil, udah saya ngambil sendiri gitu. Paling gitu. Ibu kan ibu usaha ini kan pasti gak itu ya kemarin pagi gerimis doang sebentar tapi bingung kan. Iya maksudnya kan dari awal ya Bu. Nah Iya. ini tuh awal ini apakah ibu waktu itu mengikuti pelatihan atau penyuluhan? Ada pelatihannya. Oh ada pelatihannya. Ada ini juga kayak packing apa segala. Sebenarnya hari ini juga bapaknya lagi Oh lagi ada pelatihan. operasi. Pelatihannya berapa kali tuh Bu? Pelatihannya berapa kali pertemuan? Tergantung dari dinasnya. Ini panggilan. Sebenarnya kan bapaknya kan tuanya di sini. Diganti apa? Ya kalau ada apa-apa ya. Ikut aja sih. Ada yang rutin sih di operasi setiap bulan sebelum sekali ada kontrol. Kadang kalau misalnya kebenaran dari dinas ada hadir juga ya sekalian ada pelatihan ngasih cara-cara apa lah yang lain atau pemasaran atau apa gitu kan. Ibu kalau untuk kan tadi ada 3 ya, yang ikan asin, ikan tawar sama ya nyacue. Nah untuk proses pembuatan yang ikan tawar itu seperti apa ya Bu? Tawar itu dijemur langsung jadi nggak tanpa digali, paling dicuci aja dibersihin. Berarti semua isiannya Buang dikeluarin. lendir-lendirnya. Kalau ikan Iya. kayak pete kan ada lendirnya Iya. ya. Kalau kayak tadi ada sisiknya, jadi ditaruh di bak dulu, baru diayak, baru dijemur, langsung dijemur aja kena sinar matahari. Kalau Nggak untuk tanpa garam lagi. penggaraman yang tawar, Kalau tawar nggak ada penggaraman. Kalau yang asin ada. Nah, kalau asin minimal 3 jam ya. iya kalau 3 jam direndam sama Direndam. air garam, Ya, air garam. 3 jam diangkat. terus langsung dijemur. Iya, kalau bedanya sama yang cuek itu ngegaraminnya pas air ngegolak. Seperti kita mindang ikan aja kayak gitu caranya. Nggak direndam garam lagi, kecuali cumi. Kalau cumi ya direndam sampai sore ya. Ini dari pagi datang, nanti jam 5 baru direbus. Direbus. Itu di anunya lagi di pancinya lagi kita kasih garam lagi. Dia benar-benar garamnya harus banyak dia. Ada lagi nggak pertanyaan dari Ega Yusefi? Ada mau ditanya. Cukup. Oh iya Ibu, untuk keuntungan ya apa penjualan ini sendiri kira-kira berapa? Keuntungan kalau boleh tahu. Untungnya nggak bisa prediksi ya, tergantung ikannya juga, pemasarannya juga. Tapi kita minimal misalnya kalau jual ke agen paling ya minimal 10.000 per kilo ya. Karena kita kan ongkos apa segala. Untuk harapan Ibu sendiri untuk pengembangan usaha ikan asin ini di masa depan seperti apa? Ya pengennya mah maju. Jangan jadi lebih besar ya. Amin.
Ya, alhamdulillah sih semenjak ikut-ikut bapaknya aktif di ini mah ya, kayak bantuan ininya mah alhamdulillah aja, kayak motor tosa udah, riset, timbangan, alhamdulillah didukung semua sih dari BI kemarin juga. Bulan berapa ya dari BI? Ya alhamdulillah dapat, cuma nggak secara uang cash gitu, jadi berbentuk barang. Yang penting mah aktif aja sih di ini, aktif insya Allah dibantu dari ini juga dari dinas juga. Kalau yang nggak aktif mah ya kayak yang lain mah nggak ada. Karena memang nggak Kurang ya, apa ini. sih kalau ada panggilan apa dimintain KTP. Aduh, nanti Iya, kalau dia mau hadir mentingin usahanya, nanti kalau ditinggal bagaimana. Kalau saya enggak, jadi kalau Gas bapaknya aja. sempat, ya bapaknya berangkat, saya yang ngawasin anak-anak. Enggak, bapaknya lagi ngalah, saya yang berangkat gitu sama anak. Jadi dibagi waktunya supaya ya maksudnya kan kalau kita juga dekat di dinas kan enak ya, bisa dibantu-bantu. Terus keluhan kita juga didengar, diutamakan apa. Cuma sayangnya aja anak nggak jalan di Shopee, dan udah dibantu. Oh, Shopee juga berarti ada ini. Alhamdulillah udah ada di Shopee anak. Oh, berarti Dan cuma ya kadang bahan bakunya yang nggak Pemasarannya itu nggak cuma offline tapi online kayak digital marketing gitu ya, kayak iya, Shopee. karena kan anak sih yang itu saya yang bagian online anak. Saya bagian pemasarannya ke Jakarta. Kalau bapaknya bagian pengolah bagi. kalau ini punya ibu yang ini depan. Iya. Jadi siapa aja yang nungguin. Seketemunya ada anak-anaknya. Berarti ini semua olahannya ibu yang buat semua kan? Alhamdulillah kalau yang ada bahannya di sini ya bapaknya bisa ngolah sendiri. Ibu terima kasih. Makasih ya ibu. Waktu untuk mulainya kenapa? Iya, terima kasih. Semoga usaha ibu lancar. Amin. Kita sekian dia. Mungkin seperti ini aja hasil wawancara kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi